Nah, ada podcast lovers, tentunya kali ini kita akan membahas terkait tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi. Tetapi selain itu, kita juga akan mengetahui peran support system dan akan mengenal lebih dalam lagi bersama Bapak Juhandi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast, Ada Parlementarian. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ada Podcast Lovers, kembali lagi bersama saya Ismi Nadila di program Ada Parlementarian. Tentunya kali ini selain kita akan membahas terkait tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, selain mengkoordinasi, memimpin, dan menyelenggarakan, kita ingin tahu nih seperti apa support system Bapak Juhandi dan apakah support system ini akan mempengaruhi kinerja-kinerjanya. So kali ini sudah bersama Bapak Juhandi, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, dan tentunya kali ini saya Ismi Nadila senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Juhandi. Terima kasih. Dan tentunya kali ini pembahasannya kita lebih santai, membahas mengenai support system, tugas-tugas, lalu juga karir Bapak dulu itu seperti apa nih? Karena penonton dari Ada Podcast ini penasaran gitu Pak. Oke Pak, mungkin kita akan sapa-sapa dulu teman-teman kita yang lagi nonton Ada Podcast Lovers. Dari Bapak sendiri, apakah keluarga alhamdulillah sehat atau mungkin seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak atas acara ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang nonton. Amin. Selamat pagi dan assalamualaikum terhadap saudara-saudara yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan acara ini memberikan makna. Kami dibesarkan dari keluarga kecil, alhamdulillah dari Kabupaten Bekasi, asli orang Bekasi. Pertama saya tugas di Kesbang Soswal dulu. Setelah itu kami bertugas menjadi Menteri Polisi di Kecamatan Serang satu, kemudian Camat Muara Gembong 2021, kemudian Camat Bayuran 2024, kemudian juga Camat Tambun Selatan. Selama 3 tahun di Tambun Selatan. Setelah itu kita masuk ke Pemda, muter di bagian-bagian. Pertama di bagian Kesra, ke bidang BKD saat itu. Kemudian juga Kabag lagi, Kabag Humas, Kabag Umum, Kabag Tapem, terus Sekdin Sosial. Baru dari situ kita dipercaya di staf ahli Bupati zaman Pak Sadudin. Nah, kemudian saya diberi tugas juga di LH. Setelah itu di asisten 3.
kemudian juga kita di BPKD. Nah, itu BPKD yang sangat menurut saya berat karena pendidikan saya di pemerintahan, namun tugasnya di keuangan. Namun alhamdulillah berkat semangat kami di BPKD 2015 itu pertama sekali dapat KTP saya. Wow. Situ kan udah 60 tahun Bekasi, baru dapat KTP zaman saya di 2015, pemeriksaan 2014. Sampai sekarang alhamdulillah. Setelah itu kami diberi percaya Bu Neneng di Bapenda. Demikian juga di Bapenda karena ingin mencapai target, sehingga alhamdulillah saya di situ dengan komunikasi dan para pihak lainnya, target dari 1,6 triliun menjadi 2 triliun. Target Pak Ade alhamdulillah. Nah, setelah itu kami begitu perputaran Bupati Pak Eka, kami ditugaskan di asisten 1. Asisten 1 setahun, kemudian di Kesbangpol 2 tahun. Alhamdulillah di sini. Nah, namun juga sebelum ke sini 2020 itu pernah PLT juga waktu di Kesbangpol. Pernah PLT 3 bulan karena saat itu Pak Kosasih pensiun. Alhamdulillah sekarang menjelang pensiun saya juga ditempatkan di sekarang ini ya Pak ya. Itu perjalanannya Mbak. Panjang dan pastinya aduh, luar biasa. Banyak goncangan pastinya Pak ya, naik turun gitu ya Pak. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait karir, pengalaman Bapak Juhandi ini nih Pak, hari ini puasa Pak? Insya Allah, alhamdulillah puasa. Amin, semoga sampai nanti maghrib ya Pak ya. Mudah-mudahan ini yang 12 hari ya. Iya betul, ke 12 hari. Nah Pak, dari cara memimpin Bapak nih Pak, sebelum menjalankan aktivitas, karena kan sebagai Setuan ini banyak sekali ya Pak ya, pekerjaan setiap harinya gitu ya, tidak hanya ke lapangan tetapi bertemu dengan orang lain atau mungkin masyarakat seperti itu. Biasanya apa aja nih Pak yang dilakukan sebelum Bapak beraktivitas? Kebiasaan saya sih Mbak nggak terlalu apa ya, biasa-biasa aja sih. Yang pertama saya berangkat dari rumah itu jam 7. Karena saya pasti bangun subuh lah. Subuh. Rapi-rapi berangkat jam 7, nyampe kantor jam 8, paling lambat setengah 9. Setelah datang ke kantor, pertama saya nyapa staf dulu. Setelah kelihatan rapi, tetap dengan tugasnya, saya datang ke kantor, ke ruangan, baru saya melaksanakan kewajiban pribadi saya, sholat duha. Karena barang siapa yang sering sholat duha, katanya akan dimudahkan rezekinya. Betul. Itu. Kemudian setelah sholat duha, saya ya baca-baca pekerjaan. Andai kata ada yang perlu tangan, saya tangan. Nah, andai kata saya udah punya jadwal, saya merapatkan jadwal, melaksanakan jadwal tentunya, apakah briefing, apa mengundang yang lain untuk monitor hari ini seperti apa kegiatan. Demikian Mbak. Jadi walaupun memang aktivitas padat ya Pak ya, tetap untuk awalan yang baik yaitu sholat duha. Nah tentunya nih Pak, dari tadi yang sudah dijelaskan mulai dari karir, jabatan Bapak, dan sampai sekarang yang memiliki aktivitas-aktivitas yang banyak tugas dan kinerja. Itu bagaimana nih Pak cara mengatur waktu keluarga serta kerjaan yang Bapak lakukan? Alhamdulillah, memang kembali kepada kita. Kita menerima dan menyikapinya dengan ikhlas. Tujuan kita juga bekerja itu karena Allah, gitu kan, ikhlas. Karena kita sudah diciptakan sebagai ASN, sehingga di saat kita udah waktu tugas, kita berangkat pamit dulu sama orang rumah, istri, karena kita udah melaksanakan tugas. Nah, di saat tugas kita betul-betul sudah diprogramkan hari ini apa kegiatan kita, kemudian juga di saat menyiapkan, karena tugas Setuan itu kan memfasilitasi menyiapkan
kegiatan-kegiatan Dewan, baik BAMUS, kunjungan kerja, pansus, dan hasil keputusannya. Ya. Demikian juga audiensi, menerima tamu dan lainnya. Dan juga kunjungan-kunjungan dari dewan-dewan luar kota, gitu kan. Karena bergantian, kadang-kadang kita juga ke sana, mereka juga ke sini. Sehingga kita bagi tugas itu, sehingga mereka biar apa yang diharapkan tercapai, baik informasi maupun produk hukum oleh kita siapkan. Nah, di saat mungkin kita selesai jam kerja, kita pulang. Nah, ada waktu kita ngobrol dengan anak, istri, apalagi di waktu istirahat libur, ya kita memanfaatkan untuk komunikasi, menyelesaikan masalah keluarga seperti apa pendidikan anak, seperti apa sekolahnya, seperti apa mereka bergaul di luar gitu, Mbak. Nah, itu sih kita ya enjoy-nya sih. Iya betul. Tapi pernah nggak ya Pak, kira-kira mungkin Bapak sedang audiensi atau mungkin sedang rapat, tiba-tiba anak telepon gitu kan, Pak ini gini-gini gitu, itu pernah nggak atau Bapak angkat atau kayak yaudah nanti dulu ya nak gitu? Alhamdulillah sih pernah, tapi justru bukan dari anak, dari istri. Dari istri. Ya, dari istri. Papa udah nyampe di mana? Nah, gitu, udah di kantor. Tapi ya terima kasih, berarti beliau mengecek kita, gitu kan. Takut belum sampai apa. Namun oleh kita selalu dijawab, nggak pernah saya nggak jawab. Iya. Sebentar ya, karena ada lagi rapat. Ada rapat gitu. Ya udah. Udah deh. Mengerti jadinya. Ngerti ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, tadi terkait tugas, lalu juga dari tugas Satuan tersendiri itu adalah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Kira-kira bagaimana nih Pak mengatur dan kerjasama dengan bagian humas dan staf itu seperti apa? Nah, Satuan itu dalam rangka menyiapkannya kan kita selalu disampaikan dengan hasil BAMUS. Di Dewan ini dalam rangka menyiapkan kerangka kerjanya dibabuskan dulu, Badan Musyawarah. Emang dengan humas itu. Sehingga dengan anggota Dewan yang tergabung dalam kelompok Badan Musyawarah, di sana memutuskan rangka kerjanya dalam sebulan, 3 bulan ke depan. Nah, seperti contohnya sekarang kita mempersiapkan LKPJ. Pertama pimpinan, kita menyiapkan, mengundang, buat undangan. Menyiapkan tempat, menyiapkan notulen. Nah, ya. Setelah itu oleh kita diputuskan sebagai bahan kita untuk kerangka kerja ke depan. Gitu kan. Nah, di samping memang kita menyiapkan hal itu, juga kita menyiapkan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti penunjang tempat, ruangan, gitu Mbak. Ya. Yang mudah-mudahan dari BAMUS tersebut tidak tepat waktunya gitu. Kadang-kadang juga ada bergeser. Iya. Nah, dengan adanya usulan perda dari pemerintah daerah, gitu kan. Akhirnya itu menyesuaikan kembali, gitu kan. Memang sebagai alat kelengkapan Dewan, gitu kan. DPRD ini selalu mencari informasi, mencari ilmu keluar. Sehingga dalam rangka memecahkan masalah itu banyak bahan dari luar untuk bahan kebijakan-kebijakannya. Itulah kita melakukan pembagian tugasnya lewat BAMUS dan dilakukan dengan komisi, dengan praksi, dan juga pansus, andai kata ada perda, Pak. Nah, tentunya kali ini pembahasan makin seru, tapi kali ini belum lebih dekat dan belum lebih mengenal lagi nih sama Pak Johandi ya. Jadi untuk ada podcast lovers, jangan lupa di like, comment, and subscribe.
Baik, sekarang perbincangan semakin seru dan semakin asik nih ya bersama Pak Juhandi. Tadi sudah mendengarkan bersama terkait ya masih awal-awal gitu ya, bridging-bridgingan awal. Mungkin kali ini saya ingin mengetahui lagi nih Pak, jenjang pendidikan agar penonton yang di rumah atau mungkin ada teman-teman Bapak yang menonton itu kayak teman saya dulu nih kayak gitu. Nah, jenjang pendidikan Bapak saat awal boleh diceritakan? Saya pertama dulu itu pesantren, tapi nggak tuntas itu. Pesantren. Kemudian karena saat itu belum cukup usia untuk masuk sekolah, namun ikut-ikutan. Nah, begitu dalam perjalanan bisa menyesuaikan, akhirnya masuk sekolah juga. Sehingga saya di usia 5 tahun sudah masuk sekolah. 5 tahun? Ya, harusnya kan 6 tahun kan? Iya benar, muda berarti 5 tahun sekolah SD. Kemudian dari situ saya sekolah SD di SD Negeri Cigelam, Setu. Memang tinggal orang tua di sana. Ya, asli. Kemudian juga kita SMP di Cibarusa. Saya SMP Cibarusa itu karena saat itu nggak ada kendaraan, Mbak, jarang kendaraan. Naik sepeda. Sejauh apa tuh Pak? Dari rumah ke sekolahnya itu naik sepeda. Kurang lebih ada 75 kilo lah. Malu pulang pergi naik sepeda. Kadang-kadang kita naik mobil truk itu yang angkut batu. Yang belakangnya ini ya ada barang gitu ya. Ada barang. Baik. Nah, itu kan. Itu selama saya 3 tahun sekolah Cibarusa naik sepeda. Alhamdulillah lulus tahun 82. Gitu kan. Waktu itu ada penggeseran waktu dari 81 82 tuh kan. Nah, akhirnya saya selesai 82 SMP langsung meneruskan SMA di Bekasi. Awalnya orang tua mendaftarkan sekolah itu ke SPG karena banyak saudara di SPG, guru-guru. Sehingga saya orang tua berminat menjadi guru. Namun saya, guru gajinya kecil kan. Sehingga di luar sepengetahuan orang tua saya mendaftarkan sekolah di Bekasi, di SMA Bekasi. Itu pun baru satu SMA Bekasi. Nah begitu guru dari SPG itu nyari ke rumah, kan temennya bapak juga. Kemana Juhandi? Kok nggak masuk sekolah? Lah bukan udah berangkat sekolah? Kemana nih? Nah, padahal kita sekolahnya ke SMA ke Bekasi, ya nggak bilang-bilang. Begitu pulang kita di Eva langsung ya, sama keluarga. Baru cerita di situ, alhamdulillah. Ya udah yang penting sekolah. Lalu begitu, bersekolah. Nah, saya meneruskan kuliah karena sambil bekerja itu kan saat lulus SMA saya diminta oleh tokoh masyarakat untuk menjadi sekdes. Sekretaris desa. Langsung diamanahkan ya Pak ya? Itu pun awalnya saya tidak mau, apalagi di desa. Kan. Namun beberapa kali ketua LMD datang ke rumah, kata orang tua mungkin ini jalannya. Sehingga saya jadilah ikut testing di Sekdes, sekretaris desa di sana di kampung. Sambil kuliah. Nah karena bekerja di situ, saya kuliahnya ngambil di APD saat itu, di Kidung Juang. Namun lulus di Unisma, karena waktu itu APD, AP, Unisma, gitu kan. Saya lulus kuliah 90. Nah, kemudian setelah lulus kuliah ada menawarkan tuh menjadi PNS, teman dari Sekdes. Karena yang namanya Sekdes wakil lurah banyak teman-teman ya. Yang PNS. Dari Jakarta, dari mana yang nyari. Relasinya udah banyak lah ya Pak ya. Ada yang menawarkan juga Pak Sekdes mau jadi PNS. PNS udah yang jadi Sekdes ya. Tapi kalau benar insya Allah boleh gitu. Nah, akhirnya saya ikut testing juga tuh, coba-coba. Padahal baru kelulus tuh, tanda lulus, belum ada ijazah dari Unisma. Alhamdulillah saya testing di Bandung, di Jalan Jakarta, diterima. Alhamdulillah. Nah, terima. Ditempatkan di Bekasi. Yang lain mah ada di luar Jawa, paling dekat di Bogor, saya di Bekasi. Itu tahun 92. Saya jadi PNS. Ditempatkan di Sospol. Terus selama 7 tahun di Sospol, baru keluar ke Mantri Polisi
ya sampai sekarang alhamdulillah itulah perjalanan pendidikan saya sampai sekarang gitu, Mbak. Oke, berarti Bapak lulusan ilmu pemerintah? Ya, ilmu pemerintahan. Oke, baik. Dan sekarang juga menjadi tokoh di pemerintahan Kabupaten Bekasi ya tentunya. Iya. Dan juga saya ngambil S2-nya di Setia-Gama, Jakarta. Itu waktu camat Kembong. Itu awalnya juga, itulah mungkin ya jalannya saya cukup lah Pak. Nah, begitu kabar ke pegawai saat itu Pak Wirya, camat kuliah. Disuruh lanjut lagi ya Pak ya? Lanjut ya, kuliah. Aduh kuliah Pak, kan nggak ada modalnya. Kan kuliah emang nggak sekaligus modalnya berjalan. Iya, udah saya daftarin, yang daftarin beliau. Ayo kuliah. Ya udah kuliah. Selesailah kuliah. Jadi punya predikat MSI itu, ilmu pemerintahan itu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi mungkin terkait balik lagi flashback ya mungkin tadi itu ya jenjang pendidikan. Mungkin selama tadi yang sudah Bapak jelaskan karir dari awal pendidikan, itu ada nggak sih Pak pengalaman menarik saat menjabat di sebelum-sebelumnya? Yang menarik itu menjabat paling enak dan enjoy itu Mbak, yang saya rasakan saat itu. Yang menikmati gitu yang ya Pak? Yang menikmati camat. Camat? Ya, camat. Okay. Karena saat itu camat itu waktu zaman saya kepala wilayah, bukan SKPD, bukan kepala satuan perangkat kerja. Jadi camat itu kepala wilayah sama kayak kalau di Pemda itu bupati lah. Jadi kita orang nomor 1 di kecamatan. Seperti Kapolsek pun itu anggota kita. Bagaimana Pak Camat dan kami juga gitu. Sehingga kita di situ yang menentukan lah. Itulah yang paling nikmat camat saat itu. Dan juga masih banyak potensi yang kita olah saat itu. Karena figur pertama camat lah, hubungannya hanya dengan Pak Bupati. Kita melakukan langkah-langkah apa, ya paling menikmati saya cari camat. Kita mau ngapain, kata kita biru, camat kata kita merah. Bagaimana camat tuh? Kita didukung oleh Pak Kapolsek, Pak Danrami, dengan SKPD lain, itu bagaimana kita. Ya, alhamdulillah sih, saya selama camat, karena saya dari pemerintahan dan juga tidak terlepas dari aturan yang seharusnya saya lakukan itu. Untuk menikmati itu, ternyata lewat aturan yang sahnya itu. Baik. Seru sih ya, berarti ya. Berarti camat pas itu belum ada perubahan ya. Kalau sekarang kan sudah ada perubahan. Saat itu mah ya. Kalau sekarang banyak perubahan dan juga karena sini makin berkembang. Betul. Gitu kan. Dan makin harusnya ada ditingkatkan. Gitu kan. Oke Pak. Nah, Pak Johan ini kan sempat menjadi PLT ya Pak ya. Di tahun 2020 pada tanggal 1 Mei. Boleh nih Pak, diceritakan mungkin awal ketika diamanahkan sebagai Setuan, Bapak itu kayak apa nih ekspresinya? Atau mungkin kayak apa yang harus saya persiapkan kayak gitu? Emang saat itu sempat gugup juga Mbak. Iya. Aduh, saya apa nih, gimana nih ya? Iya. Karena di Setuan itu kan kita memfasilitasi mengatur anggota-anggota dewan yang terhormat lah, wakil-wakil rakyat. Iya betul. Yang 50 orang yang notabene ya latar belakang berlainan, pendidikan berlainan, partai berlainan, bagaimana itu? Nah, pertama sebut ini nggak salah itu. Saya tempatkan di Setuan. Namun alhamdulillah dengan banyak pengalaman, komunikasi, emang di dewan juga banyak teman, ya berjalan dan berjalan. Nah, alhamdulillah saya pelajari seperti apa tugas-tugas di Setuan. Ternyata tugas Setuan itu memfasilitasi kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan beliau-beliau dan juga dari perencanaan sampai kegiatan, sampai evaluasi, sampai outputnya di sini. Itu Pak. Saat itu memang saya 3 bulan pasca Pak Kosa saya pensiun, gitu kan. Nah di saat itu karena bergulir mutasi dan juga saya sebagai kepala Kesbangpol, saya ke sana. Di sini Pak Herman waktu itu yang meneruskan. Baik. Saya hanya 3 bulan.
Hanya 2 kali saya ikut mendampingi pimpinan studi keluar kunjungan kerja. Oh begini ya. Baru ada kata begini ya keluar ya. Iya itu betul. Saat itulah yang ternyata saya 3 bulan itu belum apa-apain sih Pak. Baru saya jalan-jalan dan juga belum tangan yang lain-lain. Oh, masih dibilang penyesuaian itu. Penyesuaian, karena saat itu butuh proses kan, namanya pertanggungjawaban harus berjalan terus. bulan. Ini saya 3 bulan sudah. Memang kalau PAT itu 3 bulan sekali dievaluasi, lain dengan PJ itu. Iya. Kalau PJ bisa 3 bulan, setahun. Itu Mbak. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita selanjutnya yang lebih seru lagi nih ya, jangan lupa untuk Ada Podcast Lovers tetap di komen, like, and subscribe juga nih. Jangan lupa mungkin follow Instagram Bapak mungkinnya, atau Bapak mempunyai sosial media mungkin, biar bisa mengikuti juga seperti itu ya. Siap. Oke nih Pak, kita melanjutkan lagi perbincangan selanjutnya terkait tantangan-tantangan yang sudah Bapak lakukan, karena kan perjalanan Bapak ini tidaklah cepat ya. Betul. Perjalanan itu sangat lama, sangat jauh, mungkin dari awal dari desa. Nah itu boleh nih, challenging apa nih Pak? Aduh Mbak, betul, kalau kita mungkin cerita pengalaman, ya mungkin nggak cukup di media inilah. Iya. Nggak akan cukup. Nggak cukup lah. Gitu kan. Durasinya panjang sekali ya. Pengalaman di desa aja luar biasa gitu iya, kan. Suka dukanya, namanya kita melayani masyarakat. Emang ada suka duka, tapi kita butuh seni. Dan juga memang yang paling berbangga hati, saya sangat pokoknya luar biasa lah di waktu di BKD. Nah, BBKD, Badan Keuangan Daerah. Waktu itu masih BBKD, Badan Keuangan Daerah dan Aset. Karena saya yang latar belakang pendidikan pemerintahan. Tapi saya bisa menyelesaikan terkait keuangan, bisa memperoleh WTV, itu yang saya bangga itu kan. Makanya saat itu bupatinya Bu Neneng, lah abang jangan pergi kemana-mana, udah sini. Makanya saya paling lama di situ, saya sampai 5 tahun di situ, selama Bupati Neneng 1 periode di BPKD, gitu kan. Alhamdulillah. Memang di situ kalau kita pelajari pas itu kan, karena nggak ada hal-hal lain, ketentuan terus. Selama ketentuan ikuti, dilakukan, selesai, gitu kan. Lain dengan yang lainnya. Kemudian juga di Kesbangpol, apalagi Kesbangpol itu yang memfasilitasi teman-teman LSM, Ormas, gitu kan. Di situ kita banyak regulasi dengan juga di situ kita memfasilitasi partai politik, Mbak. Di Kesbangpol itu. Karena hibahnya lewat Kesbangpol. Demikian juga Ormas dan LSM. Nah, suatu saat saya waktu itu memberikan pemahaman tentang penyusunan pengurus salah satu partai. Saya juga kena itu juga tuh, seperti teman-teman lah. Namun karena emang tugas saya saat itu sebagai Kesbangpol, saya berkewajiban untuk menyampaikan regulasi, menyampaikan cara penyusunan hibah, cara menyampaikan kepengurusan partai politik. Karena saya tidak merasa bersalah buat saya, karena saat itu saya masih Kesbangpol. Itu menjelang saya habis mutasi ke sini, Kesatuan. Oh, baik. Ya karena saya belum serah terima di sini, karena di sana juga sudah program harus diselesaikan gitu. Namun alhamdulillah dengan kejelian baik Bawaslu maupun KSN, tetap saya dilakukan interview, dipertanyakan kenapa-kenapanya, saya sampaikan apa adanya. Saat itu memang sudah mau ke pemilu, tapi belum ada tahapan, belum terselenggara tahapan pemilu. Namun karena ya dengan cepatnya media, sehingga butuh penjelasan yang lebih rinci. Gitu. Alhamdulillah itu sempat saya dan juga, tapi oleh saya
Karena itulah, karena kita niat ikhlas, karena Allah akhirnya enjoy aja sih Pak. Dan semangat terus makin nambah gitu ya Pak ya? Malah dari situlah nama kita nambah. Ada aja rezeki gitu ya, ada aja. Coba kalau harus undang ini, tapi itulah. Mungkin Tuhan ya berpihak ke kita. Amin, alhamdulillah. Dan tentunya ya Pak ya, terkait tugas pokok dari Satuan Kabupaten Bekasi sendiri ini, itulah memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasi gitu ya, ke Humas. Dan mungkin saya ingin mengetahui sih Pak, komunikasi seperti apa nih dengan para anggota 50 ini? Memang tugas fungsi satuan ini, di samping kita membawa misi pemerintah daerah, disandingkan dengan anggota dewan yang notabene dari partai politik, karena di sini butuh aturan regulasi, kita harus bisa mengimbangi kondisi anggota dewan seperti apa, keinginan dari pemerintah daerah, bupati seperti apa. Kita karena punya 2 pimpinan di sini, pimpinan dewan dan bupati kita, gitu kan. Sehingga di sini kita butuh seni, butuh diplomasi terhadap beliau-beliau, karena beliau-beliau kadang-kadang ya itulah karena orang partai politik dan juga pendidikannya yang beraneka ragam sehingga pemikirannya berbeda. Namun tentunya dengan kesepakatan bersama anggota dewan, pada akhirnya memahami juga hal itu, gitu kan. Saya sebagai satuan nggak bisa melakukan itu, memfasilitasi itu, dan mengkoordinasikan sehingga menyampaikan kondisi seperti sekarang, contohnya persiapan untuk pengusulan dan sebagainya, seperti apa harapan dari sana, di sini seperti apa, kita menyampaikan. Setelah kita sampaikan, mungkin mereka menerima tidaknya, ya urusan beliau-beliau. Nah, yang penting tugas saya sebagai satuan sudah menyampaikan, sudah memfasilitasi, dan juga sudah mengantarkan hasilnya nanti lewat kabag-kabag yang ada di sini, kabag persidangan, kabag keuangan, kabag umum, dan kabag humas dan protokol di sini. Alhamdulillah saya dengan kegiatan ini juga salah satu langkah, gitu kan, langkah tugas satuan untuk memfasilitasi terhadap anggota lewat kabag humas. Gitu. Oke Pak, selama menjabat yang pastinya suka ada program-program atau capaian-capaian nih Pak. Nah, program yang sudah dijalankan sampai sekarang ini apa aja nih Pak? Alhamdulillah, saya program di Satuan begitu sampai ke sini ternyata kan banyak hal-hal yang harus dirapihkan. Alhamdulillah, saya sebagai PPTK, saya laksanakan semua tugas tanpa melihat sebelum-sebelumnya, yang penting hal itu benar sesuai aturan. Gitu kan. Saya lakukan penyelesaian. Demikian juga karena saya punya keinginan untuk berubah dalam perbaikan, saya sekarang udah melakukan sistem-sistem aplikasi. Nah, sekarang contohnya aja tanda tangan, saya sudah memakai TTE, tanda tangan online, tanda tangan elektronik, gitu kan. Jadi dimanapun saya, kalau ada tantangan, tinggal cun aja gitu, tantangan. Tinggal kita mijit, menyesuaikan sistem aplikasi kita. Itu sudah terbentuk. Dan juga ke depannya saya pengen mengembalikan perpustakaan dewan, biar tempat orang singgah, anggota masyarakat, karena di tempatnya masyarakat, gedung masyarakat, sehingga anak datang ke sini bisa baca-baca, tonton dan sebagainya. Demikian juga ingin menghidupkan JDIH, jaringan komunikasi informasi hukum, kan. Karena di sini banyak program-program, banyak juga perda-perda, banyak juga keputusan yang tentunya perlu tahu masyarakat. Ya, betul. Makanya saya lewat program JDIH. Nah, itu kan nanti hasil keputusannya, perda-perda bisa dilihat di situ. Makanya nanti saya ingin juga lewat aplikasi itu masyarakat tidak perlu ke sini, tinggal ngeklik aplikasinya bisa membaca apa yang ada di aturan-aturan tersebut.
Oke, baik Pak. Tadi kan menjelaskan tanda tangan elektronik Iya. seperti itu ya. Mungkin saya penasaran sih Pak, itu bagaimana nih cara menghindarinya dari penyalahgunaan? Karena kita memang tidak tahu ya, semua Iya. online pasti ada aja gitu ya, kriminal-kriminal yang terjadi di online ini. Alhamdulillah sih Mbak, selama kita menyampaikannya benar, gitu kan. Dan sesuai dengan Dan sesuai birokrasinya dengan, gitu ya Pak ya? Insya Allah mereka akan melakukan yang terbaik. Namun kita juga pasti selalu hati-hati, Iya. karena kita kan punya sistemnya juga, Oh. cara membuka, cara melihat. Saya sebelum TTE kan saya buka dulu, tentang apa, masalahnya apa, gitu kan. Kalau belum dikomunikasikan, saya telepon dulu, walaupun TTE gitu kan. Koordinasi tetap Koordinasi ya? dulu, ini tujuannya kemana, gitu kan. Bahkan dengan TTE itu saya sekarang sebelum TTE masuk harus dilaporkan dulu lewat WA apa telepon, gitu kan. Bahwa tujuannya apa, kemana, hasilnya seperti apa, gitu Mbak. Sehingga saya sudah membuatkan hal itu. Demikian juga tentang penerimaan surat. Di sini saya sudah bagi tugas. Karena di sini memang sangat kekurangan tenaga ASN ya Mbak. Banyaknya di sini PHL. Namun karena kita mengarahkan untuk perbaikan-perbaikan dan juga alhamdulillah mereka bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pengawasan TTI seperti itu Mbak. Kami juga nggak langsung ngeklik, namun oleh kita dilihat dulu, dibuka, ditanya, baru oke, kita masukkan password kita, klik kita. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ada prosedurnya juga ya Pak Iya. ya? Oh, baik. Nah Pak, mungkin boleh dijelaskan juga nih, sama ada podcast lovers juga, goals ketika sudah menjabat sekarang atau mungkin pencapaian ini apa aja? Alhamdulillah untuk pencapaian sekarang kita, karena tugas tahun ini memfasilitasi dan juga menyiapkan sarana prasarana. Alhamdulillah saya untuk bagian-bagian sekarang sudah terisi, dan juga program yang sudah saya inginkan sudah berjalan seperti TTE dan juga pembagian tugas tenaga yang sifatnya THL sudah sesuai. Demikian juga fasilitas yang lainnya kami sudah lakukan. Demikian juga dengan pihak-pihak ketiga, baik dari media, baik media elektronik maupun media cetak, kami lakukan. Dan juga yang sudah kami lakukan, pertama kemarin itu Perda Santri dan juga Perda Penataan Pasar. Demikian juga anggaran 2023, pengesahan anggaran. Nah sekarang kita untuk ke depan LKPJ Bupati dan pansus perda lainnya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini ya Pak ya, boleh berikan harapan untuk Kabupaten Bekasi. Terima kasih Mbak Ismi atas waktunya. Tentunya harapan kita untuk Bekasi ke depan ingin lebih baik. Amin. Apalagi kita menghadapi pemilu, Iya. biar aman, tentram, prosesnya berjalan dengan sukses, terpilih wakil-wakil rakyat dengan sesuai dengan harapan rakyat, dan demikian juga di Setwak. Mudah-mudahan menjadikan perubahan-perubahan dalam rangka mengayomi keinginan masyarakat. Amin, amin. Baik Pak, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, sudah Mbak Ismi. meluangkan waktu bersama Sama-sama. saya, berbincang-bincang, dan Amin. tentunya berbincang juga kepada ada podcast lovers. Ya, Saya pamit undur diri ya Pak ya. Oke. Terima kasih atas Mangga, semuanya, siap, semoga siap. bisa bertemu di lain Amin, waktu. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.